Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya? Luar biasa. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik. Apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir? Wow, luar biasa. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Coding. Coding. Kira-kira ada yang pernah belajar coding? Tidak. Ya? Tidak. Tidak pernah dengar? Tidak pernah belajar? Ya. Pernah dengar tentang coding? Tidak. Tidak pernah dengar coding juga. Baik, hari ini kita akan belajar memahami tentang apa itu coding dan kita akan memahami tentang bagaimana berpikir komputasi. Baiklah, sebelum kita belajar, Pak Guru minta kita pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami mau belajar. Engkau mari menjaga melindungi kami dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Terima kasih Ita, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan lakukan ice breaking. Oke, semua boleh berdiri? Oke, semua siap bermain? Siap! Kita mulai. A, B, D, B. Sebenarnya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. A, B, D, B. Sebaliknya. Maju. Kiri. Maju. Mundur. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, semua perhatikan di papan, ada tulisan apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Pasti ada yang bertanya, berpikir komputasional, ini apa ini? Pasti baru dengar ya? Ya. Kalian tahu bahwa sekarang dunia semakin canggih. Ya, bahkan kalian anak-anak ini lebih hebat dari Pak Guru dong, begitu. Ya, lebih hebat seperti apa? Kadang kalian bermain game, Pak Guru tidak mengerti. PUBG, apalagi? Free Fire, FF. Yang Pak Guru tidak paham, tapi kalian lebih hebat. Untuk itu, pemerintah membuat mata pelajaran yang harus diterapkan dari dasar SD kelas 5 fase C, namanya KKA, Kecerdasan Artifisial dan Coding. Supaya apa? Supaya kalian memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Salah satunya berpikir komputasional. Ini cara berpikir kita seolah kita itu komputer. Mau tahu seperti apa? Ikuti pelajaran terus ya. Baik, kita mulai dengan tugas. Pak Guru minta semua siapa yang bisa untuk mengerjakan ini. Baik, anak-anak, perhatikan depan. Pak Guru punya sebuah kalimat yang Pak Guru acak. Pak Guru mau mengajak kalian bagaimana berpikir komputasi secara sederhana, menyusun kalimat tersebut. Ya, kalimatnya kurang lebih seperti ini. Ini acak ya. Pesta saya Bapak ayam membakar bersama tahun kemarin ulang untuk. Kira-kira siapa yang bisa susun kalimat ini menjadi kalimat yang benar? Siapa? Ada? Oh, Gio ya, silakan Gio. Kemarin saya bersama Bapak membakar ayam untuk pesta ulang tahun. Kemarin saya bersama Bapak membakar ayam untuk pesta ulang tahun. Kita lihat sama-sama ya. Bim salah bim. Bim salah bim. Kita lihat. Kemarin saya bersama Bapak membakar ayam untuk pesta ulang tahun. Luar biasa, kita kasih wow untuk Gio. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, baik anak-anak. Kalian sudah menjawab tadi, menyusun kalimat dengan benar oleh Gio tadi. Tapi pertanyaan Pak Guru, kira-kira kenapa Pak Guru tanya seperti itu? Ya, kenapa Pak Guru harus buat pertanyaan, mengacak kalimat, terus kalian harus menyusun dengan benar? Ada yang mau jawab? Ya, Levin. Coba Levin dulu, ya. Supaya kita berpikir baik dan benar. Oke, ada yang lain lagi? Oke, Yunus coba. Ya. Supaya kita susun kalimat dengan teratur. Oke, supaya kita susun kalimat dengan teratur, dengan sistematis. Sistematis itu apa? Secara berurutan dengan benar dan logis. Logis itu artinya masuk akal. Baik anak-anak, hari ini Pak Guru punya sebuah kasus. Pak Guru akan kasih tunjuk di depan. Kalian harus menganalisa kasus tersebut dengan benar. Ya, semua siap? Siap.
Siap menjadi analisis? Oke. Ya, kasusnya seperti ini. Perhatikan. Juan ingin membuat pesta ulang tahun kejutan untuk ibunya. Jadi ibunya ulang tahun, dia mau kasih kejutan. Dia ingin sekali membuat ayam bakar. Semua pernah bakar ayam kan? Ya. Tapi Juan bingung sekali, harus dari mana? Dia mau mulai dari mana dulu? Dia tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Bagaimana urutan langkahnya agar semua siap tepat waktu sebelum ibunya pulang. Misinya adalah bantu Juan, misi kalian adalah bantu Juan merancang serangkaian kegiatan secara berurutan agar pesta ulang tahunnya sukses. Kalian harus buat secara berurutan supaya ulang tahun dari mamanya itu mendapat kejutan dari Juan sukses dengan urutan yang benar. Tapi sebelumnya kita perhatikan video berikut ini. Semua perhatikan baik-baik ya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Baik anak-anak, perhatikan di papan. Semua sudah nonton video tadi kan? Ya, berpikir komputasional itu suatu pola pikir ya, yang ketika mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari berpikir seperti atau menggunakan teknik komputer. Ya, ada 4 prinsip yang kalian nonton tadi. Ya, yang pertama kalian lihat, yang pertama itu dekomposisi. Omong, dekomposisi. Yang kedua abstraksi. Yang ketiga pengenalan pola. Yang keempat algoritma. Ya, apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu masalah yang besar dia buat jadi kecil-kecil. Contoh tadi ya, contoh tadi dengar sini. Misalnya tadi, pesta ulang tahun, dia harus buat apa? Dia mulai pecah-pecahkan yang kecil. Yang pertama mungkin siap alat bahan. Sudah? Yang kedua dia pikir bagaimana memasak, dan yang ketiga dia pikir bagaimana menjanjikan ayam bakar. Sudah? Ya. Yang berikut abstraksi. Ya, abstraksi ini dia melihat mana masalah yang paling penting. Masalah yang tidak penting diabaikan. Sebentar kalian akan praktek. Jadi contoh ya, contoh dia mau menyiapkan pesta ulang tahun ibunya. Kira-kira mana yang penting atau tidak penting. Contoh, dia pikir bagaimana pilih kayu untuk bakar. Penting atau tidak? Penting. Terus dia pilih, saya pakai warna bokor mana yang bagus atau tidak? Penting atau tidak penting? Penting atau tidak penting? Tidak penting. Yang berikut, ada yang namanya algoritma. Algoritma. Ini yang seperti tadi kalian susun kalimat. Langkah-langkah. Dia ada teratur secara berurutan. Jadi mulai, saya mau masak ayam, berarti saya mulai dari mana dahulu? Berpikir, cari ayam, habis apa? Potong mungkin, masak air panas memang, rendam dia, cabut bulu. Mulai berpikir, itu dia nama berpikir seperti komputer, dia langkah-langkah, tidak boleh ada yang langgar. Kalau kita langgar berpikir, bisa masalah. Misalnya contoh, saya tidak melaksanakan yang namanya rendam ayam di air panas. Berarti sebentar mau masak, bulu-bulunya masih ada, cabut susah, betul tidak? Makanya harus ada tahap-tahap. Baik, itu 4 cara berpikir di dalam komputasional. Oke, kita akan bermain. Baik anak-anak, di depan ini sudah ada tahap dekomposisi.
kalian akan memisahkan mana bagian-bagian yang penting. Nah, Ella. Oke. Baik anak-anak, ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Kalian akan dilatih untuk bagaimana menggunakan prinsip algoritma dalam membuat ayam bakar. Seolah-olah kalian berpikir komputer. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Langkah-langkah membakar ayam. Yang pertama memotong ayam, yang kedua memasukkan ayam ke dalam air panas, ketiga mencabut bulu ayam, yang keempat ayam dibelah dan dipisahkan isi perutnya, yang kelima membuat api, yang keenam ayam dipanggang, yang ketujuh ayam siap dihidangkan. Demikian kerja kami. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 2 panas 3. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah bekerja keras, mempresentasikan dengan luar biasa. Kita kasih tepuk salut untuk kita semua dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa. Kira-kira dari semua praktek yang ada, Pak Guru mau tanya, apa yang kalian paham tentang berpikir komputasional? Ya, silakan. Kelompok ini berpikir komputasional itu seperti apa? Ya, berpikir apa? Berpikir secara urutan. Bagus. Ada yang lain lagi? Ya, Daud. Berpikir secara seperti komputer. Luar biasa. Ada yang lain lagi? Berpikir secara urutan. Berpikir secara urutan, algoritma secara urutan. Baik, ternyata kalian sudah paham apa yang Pak Guru jelaskan hari ini. Mari kita akan tes, kita akan evaluasi. Pak Guru akan buat asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian pemahaman kalian, ya. Semua siap? Siap. Oke, kita akan kuisis ya secara ini offline. Ya, nanti angkat di kertas saja. Ya, nomor 1, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Dari besar menjadi lebih kecil. Tadi Gio dan beberapa teman sudah bermain kan? Ya, disebut apa? A. Dekomposisi, B. Pengenalan pola, C. Abstraksi, D. Berpikir algoritma. Silakan angkat. Pak Guru kasih benda memang, lihat.
Baik anak-anak semua, kita sudah belajar dari pagi sampai siang ini. Kira-kira dari semua yang kita belajar itu, Pak Guru mau refleksikan. Apa saja yang kita belajar hari ini? Kelompok 1, apa saja yang kita belajar hari ini? Ya, kelompok 1. Berpikir Apa? berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Kelompok 2 tentang algoritma. Kelompok 3 dekomposisi. Kelompok 4 belajar coding. Bagus sekali, luar biasa teman untuk kita semua. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.